Alhamdulillah kalau begitu sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kita akan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu ya, seperti biasa, yaitu lagu Satu Jari Kanan. Semua hafal kan? Hafal. Oke, nanti habis selesai bernyanyi langsung lanjut berdoa. Oke, baik. Ibu mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, dipimpin. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah selesai berdoa. Bagaimana hari ini? Apakah siap untuk belajar? Siap. Siap kan semangatnya? Siap. Oke, bagus. Nah, kalau begitu coba dipersiapkan semua alat tulisnya, duduk yang rapi agar dalam pembelajaran kita bisa lebih nyaman. Sudah? Sudah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu panggil namanya satu-satu ya. Ya. Aul, Hadir. Ica, Hadir. Dian Sapitri, Hadir. Sakina, Hadir. Ani, Hadir, Bu. Lilis. Tidak hadir, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Iya. Oh, baik. Jadi kita doakan ya, semoga Lilis bisa cepat sembuh. Amin. Amin. Oke, baik, kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Di sini ada yang pernah bantu ibunya di rumah? Pernah. Pernah? Ya. Pernah membantu ibunya membersihkan rumah? Pernah. Oke, baik, bagus. Nah, ketika ibu kalian menyuruh kalian mengambil sapu atau tempat sampah, kemudian kalian tidak mengetahui letaknya, apa yang akan kalian lakukan? Mencari, Bu. Mencari? Menanya. Menanya ya, bagus. Jadi kita akan bertanya kepada ibu, menanyakan di mana letak sapu tersebut. Nah, itu salah satu contoh kalian menggunakan kalimat tanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya pada kalimat tanya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengetahui penggunaan kata tanya pada kalimat tanya, kemudian kalian dapat mengidentifikasi kata tanya pada kalimat tanya, kemudian kalian dapat menuliskan kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Kemudian juga kalian bisa membaca kalimat tanya dengan menggunakan intonasi yang jelas dan tepat. Oke. Pada kegiatan hari ini kalian akan banyak berdiskusi dalam kelompok dan juga akan bermain kartu kata. Bisa? Bisa. Oke, bagus. Nah, kalau begitu sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu materi terkait penggunaan kata tanya pada kalimat tanya. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang penggunaan kata tanya pada kalimat tanya. Nah, di sini ada slide materi yang Ibu tampilkan. Coba dilihat ya. Ya, Bu. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudah jelaskan sebelumnya tadi di awal pembelajaran kita ya. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yaitu ada yang pertama pengertian kalimat tanya, kemudian kata tanya atau jenis-jenis kata tanya, kemudian ada mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Oke, lanjut. Yang pertama pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk mengetahui informasi. Nah, seperti tadi yang kujelaskan, ketika kalian menanyakan di mana letak sapu kepada ibu, ibu akan memberitahukan, oh di sini letaknya di samping TV misalnya. Nah, kalian akan mendapatkan informasi yaitu di mana letak sapu tersebut.
Oke, lanjut. Nah, kalimat tanya ini biasa diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya ini terdapat beberapa bentuk atau jenisnya, nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, kemudian kalimat tanya juga ini ditandai dengan adanya tanda tanya. Tahu bentuk tanda tanya itu bagaimana? Tahu, Ibu. Nah, ini ada di slide ya, bentuk tanda tanyanya. Oke, baik. Kemudian kalimat tanya ini ketika dibacakan atau diungkapkan, intonasinya itu berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Kita lanjut ke jenis-jenis atau bentuk-bentuk kata tanya. Oke, nah di sini kata tanya itu terbagi menjadi beberapa. Tapi untuk hari ini kita belajar 5 bentuk kata tanya terlebih dahulu ya. Nanti di pembelajaran selanjutnya baru kita mengenal lagi bentuk-bentuk kata tanya yang lain. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kata tanya apa, kemudian siapa, kapan, mengapa, dan berapa. Nah, ini adalah bentuk kata tanya yang akan kita pelajari hari ini. Pertama yaitu ada kata tanya apa. Bisa dilihat di slide? Bisa, Ibu. Oke. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya di sini. Yang pertama, apa bunga kesukaanmu? Ini contoh penggunaan kata tanya. Kata tanya apa itu apa? Apa bunga kesukaanmu? Jawabannya itu aku menyukai bunga mawar, atau aku menyukai bunga melati, atau aku menyukai bunga anggrek. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Yang kedua, apa yang diperlukan agar tanaman bisa tumbuh? Nah, jawabannya itu tanaman memerlukan air dan sinar matahari. Jadi dia di sini kata apa digunakan untuk menanyakan benda, perbuatan, atau suatu keadaan. Atau contoh lain, ada yang bisa berikan contoh lain kepada Ibu? Contoh penggunaan kata apa? Apa makanan kesukaanmu? Nah, bagus. Ada yang lain? Apa warna kesukaanmu? Nah, bagus. Pintar. Oke, nah itu adalah contoh-contoh penggunaan kata apa-apa bunga kesukaanmu, apa olahraga kesukaanmu, dan lain sebagainya. Atau apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, itu contoh penggunaan kata apa dalam kalimat tanya. Nah, kemudian selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nama orang atau suatu pelaku, subjek. Nah, contohnya kita menanyakan siapa nama adik perempuanmu? Nah, jawabannya misalnya adikku bernama Susanti. Atau siapa nama ayahmu? Siapa nama ibumu? Siapa nama kakakmu? Siapa nama ibu gurumu? Nah, itu contoh penggunaan kata siapa. Dia menanyakan nama orang atau subjek. Nah, contoh yang kedua, siapa yang menanam bunga melati itu? Nah, jawabannya Ibu Rina yang menanam bunga melati itu. Jadi subjeknya ini di sini yaitu pada adik perempuanmu. Kemudian yang selanjutnya kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Bisa diingat? Bisa. Oke, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, misalnya kapan kita akan masuk sekolah kembali? Nah, dia bertanya kapan kalian akan masuk sekolah kembali? Nah, dijawab kita akan masuk sekolah di hari Senin minggu depan. Nah, hari Senin minggu depan itu menunjukkan waktu. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, kapan ibumu menyiram bunga melati itu? Dijawab, ibuku menyiramnya setiap sore. Kemudian selanjutnya kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa bunga perlu disiram setiap hari? Nah, jawabannya agar bunga itu tidak layu. Jadi harus disiram setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Nah, jawabannya, aku tidak masuk sekolah kemarin sebab aku sakit gigi. Nah, dia sakit gigi itu adalah alasannya. Jadi kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Selanjutnya kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah, bilangan, atau banyaknya benda. Contoh yang pertama, berapa banyak pensilmu? Jawabnya, pensilku ada 2. Nah, kata 2 itu menunjukkan jumlah atau bilangan atau banyaknya benda. Dan yang kedua, berapa harga 1 kilo rambutan itu? Nah, jawabnya 1 kilo rambutan ini seharga 10.000. Nah, sudah, itu adalah bentuk-bentuk kata tanya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada, Ibu. Tidak ada?
Semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kita lanjut kalau begitu mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Ayo kita perhatikan teks berikut ini. Ada teks percakapan antara Dayu dan Lina. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, Lina. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, wah pasti bagus sekali. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Jawab Lina, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Nah, Lina menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan juga pupuk. Nah, kapan kamu mau datang ke rumahku? Tanya Lina. Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Lina, baiklah sampai nanti Dayu. Nah, pada teks percakapan ini, Ibu mau bertanya, siapa yang paling banyak bertanya pada teks ini? Ayo, coba dilihat. Siapa yang paling banyak bertanya? Lina atau Dayu? Lina. Dayu. Lina atau Dayu? Dayu. Lina. Oke. Dayu. Yang benarnya yang paling banyak bertanya itu Dayu. Di sini Dayu itu bertanya Sebanyak 2 dua kali, sementara Lina cuma 1 kali. Nah, lihat seperti yang bilang tadi, kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya dan juga kata tanya. Ada yang bisa sebutkan kata tanya apa saja yang digunakan pada teks percakapan berikut ini? Saya, Ibu. Ayo silakan Aul. Siapa? Gunakan kata siapa. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Oke. Dan bertanya kepada Kemudian, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? oke, kemudian apa lagi? Kemudian Lina bertanya, kapan kamu mau datang ke rumahku? Oke, bagus. Ada yang ingin menyebutkan lagi? Apakah masih ada? Dari Ibu sama. Oke, sama. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Aul. Bagus. Nah, di situ ada menggunakan kata tanya apa, kemudian siapa dan kapan. Oke, bagus kalau begitu. Nah, kita lanjut. Di sini soal yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, lengkapilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang tepat. Nomor pertama, titik-titik olahraga kesukaanmu. Dijawab, olahraga kesukaanku yaitu sepak bola. Kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya ini? Kata tanya apa? Benar? Ayo coba kita lihat. Wow, betul. Nah, kemudian yang nomor 2, silakan Dian. Dari tadi Ibu lihat cuma ketawa-ketawa. Titik-titik nomor 2 ya. Nama ibu guru matematika. Jawab Ibu Siti Hamidah. Nah, namanya Ibu Siti Hamidah. Jadi di sini kata tanya apa untuk melengkapi nomor 2 ini? Siapa, Ibu? Siapa? Oke, coba kita lihat. Salah. Betul. Oke, betul. Selanjutnya, nomor 3, titik-titik. Kamu berangkat ke Poso? Jawabnya rencananya hari Sabtu minggu ini. Ada menunjukkan keterangan waktu. Nah, untuk melengkapi ini kata tanya apa yang tepat kira-kira? Kapan, Ibu? Kapan? Oke, kita coba. Oke, benar. Oke, itulah sedikit penjelasan Ibu terkait penggunaan kata tanya pada kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi bersama. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, Ibu jelaskan sedikit bahwa kita ingat ya bahwa kata tanya itu terdapat 5 ya yang kita pelajari hari ini, yaitu ada apa, siapa, kapan, mengapa, dan berapa. Di mana itu nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya, oke? Ya, Hari ini kita belajar dulu 5 kata tanya. Ya, baik, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait materinya. Jadi sekarang kita akan berdiskusi bersama ya. Ibu akan bagi kelompok. Silakan dicatat temannya yang satu kelompok. Di sini yang pertama kelompok 1. Sakina dengan Ani. Kemudian kelompok 2 Dian dengan Ica. Kemudian yang terakhir Siti Nur Aulia. Baik, di sini Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Kemudian ada juga kartu kata. Kita akan bermain kartu kata. Oke, Ibu bagi dulu baru Ibu jelaskan step atau langkah-langkah permainannya ya. Silakan diambil perwakilan kelompok. Ini untuk kartu katanya. Ayo diambil. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian Aul kelompok 3.
Oke, semua sudah dapat LKPD kartu kata? Oke, sudah. Nah, di situ ada 2 kartu kata. Satu yang warna hijau itu kata tanya. Ya, kemudian yang warna biru itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya itu belum rampung, masih perlu dilengkapi dengan kata tanya. Nah, jadi kalian akan Ibu kasih waktu 1 menit untuk diskusikan. Kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, ingat kata tanya yang kalian buat itu warna hijau itu bukan jawabannya kalian ya. Itu adalah jawaban dari kelompok lain. Nah, nanti sebentar setelah berdiskusi sudah tahu kata tanya apa yang tepat, nanti Ibu suruh kalian mengangkat kata tanya tersebut. Nanti kalian akan tentukan, oh cari mana kata tanya milik kalian. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa. Oke, nah jika kalian sudah menemukan, sudah mengambil pasangan kartu itu, kalian akan menuliskan kalimat tersebut di LKPD, oke? Dengan menggunakan huruf tegak bersambung, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan huruf tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Dan jangan lupa di bagian bawah LKPD itu ada kotak warna kuning. Nah, itu tuliskan nama kalian. Siapa yang menuliskan huruf tersebut ditulis di bawah situ. Nanti bergantian menuliskannya, oke? Oke, bisa paham sampai sini? Bisa. Oke, kalau begitu silakan berdiskusi dengan temannya untuk menentukan kata tanya yang tepat. Kira apa? Ibu beri waktu 1 menit. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, sedikit lagi waktunya sudah habis ini. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Nah, kalau begitu sekarang setiap kelompok diangkat kata tanyanya. Yang warna hijau, ayo diangkat. Nah, sudah? Sudah. Diangkat. Nah, kemudian coba dilihat mana kata tanyanya kalian yang tepat. Tuh. Ini, Bu. Ayo, diambil. Silakan diambil kata tanya yang tepat. Mana? Oke, sudah semuanya sudah menemukan? Sudah. Nah, silahkan dituliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Seperti yang sudah kita pelajari di Bu, minggu ditulis itu. di mana? Tulis di situ ada kotak yang Ibu sediakan. Di sini, Bu. Sini. Di sini. Oke, di kotak yang kedua itu. Nah, itu yang di atas itu contohnya. Bagaimana cara penulisannya. Nah, sudah? Sudah. Cepat, ayo. Semuanya sudah loh. Sudah, Ibu. Sudah, oke, bagus. Nah, Ini, Bu. ya, kita akan bermain lagi 1 putaran. Oke, silakan diambil namanya. Kartu katanya. Untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sudah semuanya mendapat kartunya ulang? Sudah. Oke, nah sekarang ditentukan lagi kira-kira katanya apa yang tepat. Ibu berikan waktu lagi 1 menit untuk menentukan. Kemudian habis itu baru kita mencari lagi kartu pasangannya. Ya, silakan. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan diangkat kartu pertanyaannya masing-masing. Setiap kelompok, ayo. Diangkat tinggi-tinggi, Ica. Oke. Nah, coba dilihat. Mana kira-kira? Tunggu. Silakan bertukar. Oke. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, silakan lagi dituliskan kalimat tersebut dengan orang yang berbeda. Gantian lagi, misalnya tadi Ica yang sudah tulis, sekarang dia lagi. Jangan lupa untuk menuliskan nama di bagian kotak kuning tersebut ya. Iya, Bu. Oke, semuanya sudah? Belum, Bu. Sudah. Nah, sudah. Kita sudah melakukan beberapa kali putaran penggunaan kartu kata. Nah, jadi permainan kita sudah selesai ya menggunakan kartu kata. Nah, bagian akhir LKPD itu terdapat emoticon atau perasaan kalian setelah mengerjakan LKPD hari ini. Silakan dicentang atau dilingkari kira-kira mana perasaan yang menunjukkan emoticon yang menunjukkan perasaan kalian hari ini. Coba dipilih. Senang, apa sedih, atau stres, bingung, bosan, yang mana? Ibu bisa banyak perasaan. Mbak, silakan. Oke. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, kalian akan baca gantian ya bacanya.
Ya, Bu. Yang pertama misalnya kelompok 1, misalnya Ani yang baca tulisannya, kemudian Sakina, kemudian pindah lagi ke kelompok lain. Nanti Ibu, karena pada pengucapan kalian itu akan dinilai bagaimana intonasi kalian saat membaca kalimat tanya. Oke? Oke, yang pertama kelompok 1. Silahkan Ani untuk membacakan terlebih dahulu kalimat tanya yang sudah kalian kerjakan tadi. Silahkan yang lain coba didengar ya. Ya, Bu. Ibu, kalimatnya semua saja saya bacakan ini. Dengan jawabannya. Silakan Ani dibacakan kalimat tanyanya. Pertanyaan. Apa nama buah itu? Nama buah ini adalah buah kiwi. Oke. Nah, pindah lagi. Tunggu. Yang kelompok lain kira-kira betul tidak penggunaan kata tanya itu? Betul. Oke, bagus. Kalau gitu silakan Sakina. Pertanyaan, mengapa kamu tidak jadi ke pantai hari ini? Jawaban, sebab hari ini aku ada acara di tempat lain. Oke, yang lain betul tidak? Betul. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah selesai semua kelompok 1, silakan lanjut ke kelompok 2. Nah, kita sudah selesai berdiskusi dan juga bermain kartu kata. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada. Oke, semuanya sudah paham penggunaan kata bertanya? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu mau tes pengetahuan kalian dengan memberikan sedikit soal latihan. Oke, tidak sulit kok, cuma berapa nomor saja. Tinggal diisi titik-titiknya. Oke? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan. Silakan maju ke depan. Ani, ini untuk dikerjakan individu ya. Ya, Bu. Nah, jawab. Ini dikerjakan secara individu. Kapan dikumpul, Bu? Sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Itu di bagian soal nomor 5 ada kata tanya Ibu sudah siapkan di sampingnya. Jadi sisa kalian memilih kira-kira mana yang tepat. Oke. Dikerjakan secara individu ya. Sudah, Ibu. Oke, yang lain? Sudah, Bu. Nah, kalau yang sudah silakan dikumpul. Tunggu, Ibu, belum ada nama. Nah, jangan lupa tulis nama ya. Sudah, Ibu. Jangan lupa tulis namanya. Bagian atas itu ada di mana terserah. Nah, yang lain silakan. Sudah? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semuanya mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja ya. Kemudian kita sudah berakhir untuk hari ini mengenai materi tentang kalimat tanya. Hari ini kita belajar tentang kata tanya pada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya dan biasa diawali dengan kata tanya. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atau bertanya untuk menemukan atau mencari informasi. Oke. Nah, dan juga jangan lupa bahwa penggunaan mengucapkan kalimat tanya ini berbeda ya intonasinya dengan memberitahukan atau menggunakan kalimat pemberitahuan. Oke, nah kata tanya ini terdiri dari 5 yang kita pelajari hari ini, yaitu apa, kapan, siapa, mengapa, dan berapa. Oke, bagus. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, kemudian bermain kartu tanya mencari pasangannya. Nah, kalian alhamdulillah ya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, bagus, alhamdulillah. Kira-kira di mana yang menyenangkan tadi? Bermain Bermain pasangan, kemudian Oke. disuruh diskusi. Oke, bagus kalau gitu. Nah, alhamdulillah, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Amin. Dan juga pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kata tanya yang lain seperti di mana dan bagaimana. Ya, Bu. Oke? Ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan akhiri dengan berdoa. Di sini siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Ica pimpin doa. Ayo, semua siap-siap berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Silakan alat tulisnya semuanya dikumpul, dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang terlupa ya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saat pembelajaran. Ibu mohon maaf dan juga sangat berterima kasih kepada kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam